Kali ini kita mau ngebedah akun dari seorang pelari. Ya, dia Yes. udah atlet belum sih? Hah? Udah atlet belum sih Belum, jatuhnya? belum Belum ya? atlet. Belum atlet Iya. ya? Oke, jadi dia orang ini bikin konten tentang olahraga, terus abis itu dia mau kita bedah akunnya, dan harapannya di bedah akun kali ini buat teman-teman semua yang bikin konten olahraga bisa dapat inspirasi dari beliau. Benar. Oke, langsung aja kita masuk ke pasien kita siapa? Pasien kita hari Nah. ini namanya Scott Scott Mettieri. Mettieri. Nama akunnya Scott Oke. Mettieri, Bang. Scott, namanya bule ya? Bule, emang bule dia. Oh bule guys, bule. Tapi orang Indo turunan bule doang. Turunan bule, Yes. blondie ya. Blondie. Gringo. Oke. Apa deh keluhannya? Pertanyaannya, Bang. Cara followers naik lebih cepat gimana, Bang? Oke, ini followersnya kita lihat dulu nih. Followersnya. Biasanya orang-orang kayak gini tuh yang followersnya udah naik kayak cepet, tapi tidak bersyukur itu biasanya. Tuh, dan Followersnya 31 post, 6.500. followersnya 6.500. Ini berarti orang nggak bersyukur ya? Iya, udah lumayan sebenarnya. Udah Bang. lumayan Udah ini. lumayan. Ini kan postingnya yang tadi gua lihat dia rutin posting tiap hari. Berarti 31 post nih dia baru konten sebulan. Sebulan Followersnya 6.000 followers 6.000. dari nol. Dari 1.000. Dari 1.000. Naik 5.000 dalam sebulan. dalam sebulan. Lumayan lah. Sebenarnya di luar sana banyak yang udah konten banyak naiknya cuma 100, 200 gitu kan. Benar. Memang kamu Scott Mettieri ya, kamu tidak bersyukur kamu itu ya. Oke, berarti kalau misalnya kita ngomongin tentang followersnya bisa lebih cepat naiknya gimana, kita harus bedah akun secara keseluruhan. Yes. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari profile picture. Profile picture. Ganti. Yes. Ini kurang high quality ya. Iya, dan burem anjir. kalau yang gue iya kenapa gue burem tahu gini? sih, gue tahu sih dia pelari gitu kan. Yes. Nggak harus kayak di industri finance yang harus catchy gitu kan pakaiannya. Cuman yang nggak burem kayak gini gitu loh. Ini kayak lu nge-crop foto dari foto lama gitu loh. Jadi kayak ada foto yang udah dicetak di foto, cekrek lu crop di HP lu. Yes. Foto yang proper lah, lu pakai kamera yang proper pas lagi lari itu di sore-sore gitu misalnya jam golden hour. Itu foto. Yes, ya kan? Terus ini kayaknya backlight juga nih. Iya. Belakangnya terang, dianya gelap. Iya. Terus ya kan. Sekarang logikanya gini ya. Ini logika. Ada namanya, gue nggak tahu namanya apa, aspect ratio kalau nggak salah. Mata kita kan kalau misalnya ngeliat profile picture orang selanjutnya kita ngeliat kemana? Ke kanan kan? Yes. Harusnya dia ngadepnya ke kanan dong. Oh. Iya, ada gitu kayak ya? gitu. Oke. Jadi karena dia ngadepnya ke kanan, orang tuh jadi ngelihat arahnya kayak nextnya baca ke sini. Oh. Gitu. Gua baru tahu sih itu. Lu baru tahu ya? Baru tahu itu. Gue pelajarin itu juga gitu loh. Okay. Ya kan? Contoh kayak kalau misalnya kalian bikin poster nih, ada tulisannya di sini nih. Muka kalian jangan ngelengos ke sana. Ngelihatnya ke tulisannya atau tulisannya tunjuk. Jadi biar orang tuh baca gitu loh. Siap. Nah, ini lo menurut gue ngadepnya ke kanan. Oke. Ngadepnya ke kanan lebih bagusnya ya. Pakai kamera yang bagus ya, yang proper ya. Yes, dan fotonya yang benar. Outfitnya udah oke lah. Udah outfit pelari lah ya. Nunjukin pelari banget kan. Bener ya kan. Terus dibikinnya tuh editannya agak-agak yang kontrasnya cukup kuat. Jadi kesannya tuh bener-bener atletis gitu loh. Ya kan. Kayak ini gitu. Sebenarnya badannya juga udah fit gitu loh. Udah fit. Udah kelihatan fit sih kayak gini sih. Oke. Nextnya username. Username Scott Mettieri. Ini nama aslinya ya? Nama asli dia. Nama asli. Scott T-nya 2 ya. Ya itu nama aslinya sih, jadi nggak bisa diganti ya. T-nya nggak bisa, cuman SCOT gitu doang loh. Iya. Kalau T-nya 1 aneh juga nggak sih? Iya, Scott. Ya kan. Kalau gua rekomendasinya lu bikin aja Scott Runner. Scott Runner atau Scott Bule. Scott Bule juga menarik. Iya, karena Scott karakternya kan dia mix orang bule dan mukanya bule kan. Memang bule dia ya? Memang bule. Jadi gampang diingat gitu loh. Benar, berarti Scott Bule. Benar. Oke. Sip. Selanjutnya username. Username tips lari, running tips. Kalau gua bakalan tulisnya di situ Scott spasi Mettieri. Baru yang tanda garis lurus. Tips lari. Jadi kasih nama Scott Mettieri aslinya, baru slash tips lari.
Oke. Kalau gue kayak gitu. Kalau gua mungkin malah yang bikin dia diinget itu misal kayak pelari bule gitu, gimana Bang menurut lu? Kalau ini kan kita ngomonginnya ke SEO, Riz. Mhm. Kalau orang masuk ke dalam Instagram dia mau cari sesuatu, Mhm. apakah dia bakalan tulis pelari bule? Di otaknya dia Iya. pertama nggak masuk, nggak ada kata-kata pelari bule. Iya. Tapi kayak mulai lari. Mulai lari. Jadi keywordnya apa? Oke. Karena ngomongin tentang username dan Mhm. nama ya, Mhm. nama itu ngomongin tentang SEO pada saat orang search. Mhm. Mhm. Ya kan kayak gue searchnya diver, Mhm. diving, Mhm. diving tips. Mhm. Nah itu muncul tuh yang paling atas tuh, yang tulisannya Oke. diving tips, diving tips, diving tips, diving tips. Heeh. Jadi kalau menurut gue tips lari Udah atau oke. mulai lari Mhm. itu juga oke. Oke. Gitu. Karena itu ngomongin search engine Siap. gitu, bukannya keren-kerenan nama. Oh. Kalau username baru keren-kerenan nama biar diinget Oke. namanya kayak gitu. Oke? Oke Bang. Bio, berbagi tips lari bantu kalian konsisten lari. Ini menurut gue kurang kuat. Gimana cara bikin lebih kuatnya? Berbagi tips lari bantu kalian konsisten lari. Hashtag ayo mulai lari. Pertanyaan gue gini, kita ini kan baru-baru lari ya. Mhm. Kita lari gara-gara apa sih? Gara-gara kalau gua ya Ah. lari gara-gara biar jantung gua lebih sehat. Oke. Tapi mostly orang-orang yang mulai lari itu belum mikirin langsung jantung gak sih? Pengennya turun berat badan, Bisa jadi. ya kan? Heeh. Kalau menurut gue lebih ke bisa ngomonginnya adalah bantu kalian mulai lari dengan benar, ya kan? Bakar lemak lewat lari atau ngurangin fat apa? Body fat Body lewat fat. lari, ya kan? Terus abis itu jadi kayak kalau cuman konsisten lari doang kayak apa gitu? Oke. Kayak bantuin kalian mulai lari tanpa cedera dengkul. Gitu. Kalau berbagi tips lari bantu kalian konsisten lari, tips apa yang dikasih ke lari secara spesifiknya? Sama konsisten lari tuh tips buat konsisten lari cuma satu kan, paksain. Iya. Nggak ada tips konsisten lain, ya kan? Berarti yang diganti line 2-nya aja. Kalau yang awal kalau menurut gue nih hapus semua, ganti bantu kalian nggak usah kalian udah tahu pasti bantu mulai lari tanpa pakai cedera. Tanpa pakai cedera. Bantu kurangin body fat lewat lari. Kayak gitu. Siap. Itu menurut gue ya. Nah, dia kasih hashtag ayo mulai lari boleh. Ayo mulai lari. Ayo mulai lari boleh, ya kan. Oke, sekarang kita lihat kontennya. Kontennya, ini konten barusan diupload sejam lalu. Mau kuat jalan sampai tua, lakuin 4 latihan ini. Mau kuat jalan sampai tua, lakuin 4 latihan ini. Oke, kalau menurut gue dia harusnya mainnya pakai pain hooknya. Gimana? Jadi bukan mau jalan sampai tua, tapi sering jalan, sering sakit dengkul pada saat kamu jalan. Jadi orang lebih ke orang kalau misalnya dikasih mau jalan sampai tua, dia aja nggak kebayang nanti tua gue hidupnya gimana gitu loh, kejauhan. Tapi kalau misalnya udah bilang suka sakit dengkul kalau jalan, lakukan exercise ini. Gitu. Jadi dia ngasih tips untuk orang yang sakit dengkul. Kayak gitu. Kalau dari gua mungkin misal dia pingin tetap mau jalan sampai tua ya, bisa dikasih visualnya orang tua yang gak kuat jalan versus orang tua yang kuat jalan versus yang fit. Jadi pakai visual hooknya. Pakai visual hook. Oke. Ditambahin, jadi hooknya sebenarnya udah oke, tapi visualnya karena ngelihat dia belum tua. Iya benar. Jadi iya kan? Lihat aja betisnya tuh. Masa betisnya gini. Iya betisnya begini kayak lu belum pernah nggak bisa jalan mau ngomong apa lo gitu kan. Jadi kan ngelihat dia masih muda ya kayak kurang tergambarkan gitu. Betul. Kayak gitu jadi sih. Menurut gue di hooknya. Terus next. Coba kita buka reelsnya. Lihat yang paling banyak ya. Reels ya. Ini ada 400.000, ada 1 juta bang. Yang 400.000 viewsnya gede-gede nih orang. Iya viewsnya gede-gede nih ya. Kurang bersyukur memang nih. 5,5 yang ini nih 441. Kira-kira 1 bungkus Indomie goreng ini setara sama lari berapa kilo ya?
Ayo kita cari tahu. Memang buku bule sih Sesuai semuanya. informasi kandungan gizi, satu bungkus Indomie sama dengan 380 kalori. Nah, langsung aja kita coba butuh lari berapa lama. Kilometer pertama 70 kalori. Lanjut. Kilometer kedua 144 kalori. Lanjut. Kilometer 3 213 kalori. Lanjut. Kilometer 4 283 kalori. Lanjut. Kilometer 5 353 kalori. Dikit lagi, Bro. Lanjut. Akhirnya selesai di 5,5 kilo. Kebakar 387 kalori. Jadi itu ya, makan Indomie sama dengan lari 5,5 kilo. Gue lari pace 6, total waktu 33 menit, ngebakar 387 kalori. Makan mie-nya cuma 5 menit, ngebakarnya harus lari 5 kilo. Itu kalau satu bungkus ya. Kalau double, ya tinggal sesuaiin aja berarti. Udah paham kan sekarang? Ayo mulai lari. Bagus banget konten. Ini konten bagus banget. Bagus ya. Bagus banget. Gua punya ide sebenarnya karena ini udah kontennya terbukti works, Yes. rame, Yes. menimbulkan kontroversial juga kalau kita lihat komen-komennya ya. Yes. Semua makanan lu hitung kalorinya sampai kelari. Bener. Jadi Semuanya tuh rendang, bubur ayam, Yes. ini semuanya lu hitung. Lu bikin aja kayak gini. yes, bener. Jadi bisa ditambahin 0/20, Yes. 1/20, 2/20. Jadi misal hari ini review Citato, besoknya review Lays, Yes. besoknya review Taro. Yang paling penting yang sering dimakan orang. Iya, Padang, nasi Padang, ya kan, Indomie, Heeh, apalagi sate, sate, ya kan, bener, bubur, bener, nasi bener. uduk pagi-pagi, Heeh, ya kan. Bikin terus kayak gini. bikin terus, bener. Bikin terus. Dan di sini masuk ke strategi Davide et Impera. Heeh, Jadi kan akhirnya ada orang yang kayak, wah keren nih, iya. mantep nih, ada yang dibecandain gitu kan, kayak kalau Heeh. Indominya 2 pakai telur kasih kornet Mm. sama gorengan, terus minumnya misalnya teh tarik gitu, itu dapatnya berapa gitu kan. Iya, Terus habis itu apa namanya, ada orang juga yang kesel kayak, apaan, ngapain lu hitung-hitung kalori Indomie gitu, emang lu Heeh. tidur nggak bakar kalori. bakar kalori gitu. Bagus, orang jadi berantem di komen. Benar, kayak gitu. iya, makin bagus kan. Iya, jadi kalau saran gue, semua makanan lu bikin larinya berapa. Sepakat. Ini bagus banget. Iya, nanti kita ini kan dia lihat kan. Ah. Terus kalau dia udah lakuin, nanti kita lihat ya pertumbuhan followersnya ke berapa ya. Betul. Kemarin-kemarin kan kita sempat ngebedah Heki Teki kan. Iya, Heki Teki bilang followersnya langsung naik gila-gilaan. Mm-mm. Langsung naik gila-gilaan gara-gara bedah akun ini. Iya. Scott, praktekin Scott. Nanti Iya. kita lihat followers lu naik berapa. Yoi. Nah, next lagi. Next lagi, yang 1 juta nih bang. Yoi, lari tanpa jam. Jangan lari pakai jam. Hari ini kita mau belajar dari Kelvin Kiptum, pemegang rekor di event resmi maraton dengan catatan waktu 2 jam 35 detik atau rataan pace 2:51. Kita Buset. udah bahas ketika dia mencapai rekor, tapi kita bahas ketika dia race di Valencia Marathon tahun 2022 dengan catatan waktu 2 jam 1 menit 53 detik. Ada hal unik yang dilakuin Kiptum waktu itu. Di kilometer ke-31 dia copot jamnya. Atau kalau buat kita pelari rekreasional, ini ibaratnya lari tanpa arah, kayak dia angkat rollnya. Tapi buat Kiptum itu bukan masalah, ya jelas atlet. Malah itu bikin dia mencatatkan waktu 10 kilo tercepat dalam sejarah maraton dengan waktu 28 menit 5 detik atau rataan pace 2:49. Nah, ini akhirnya bikin gue mikir, kayaknya perlu sekali-sekali lari tanpa jam. Ketika pakai jam, insting lu ngeliatin angka terus pasti. Lu lihat pace berapa, lihat heart rate berapa. Yang seringkali angka yang ada di jam lu bikin lu overthinking atau burnout sepanjang sesi dan lari lu jadi nggak fun. Jam penting banget supaya kita bisa nge-track perkembangan dari waktu ke waktu. Ada data historis, jadi lu tahu apa yang perlu diimprove. Tapi serius, sekali-sekali cobain lari nggak pakai jam. Nggak usah peduliin pace, cadence, HR, apapun itu. Mindsetnya kayak Forrest Gump aja. Felt like running. Udah paham kan sekarang? Ayo mulai lari. Ini bagus juga. Ini bagus Bagus. juga. Dia stealing the fame-nya dari si orang yang Betul. pelari itu. Heeh. Dan dia bikin agak di luar nalar ya. Mm-mm. Di luar nalar. Dia lari nggak pakai jam. Sementara semua orang sekarang nyaranin lari pakai jam. Benar. Ini jangan lari pakai jam. Nih udah ngehook banget gitu loh. Betul. Ketika betul. gua nge-scroll, gua biasa lari ngeliatin jam kan emang. Lah, Betul. kenapa lari nggak pakai jam? Betul. Cakep nih. Kayak gitu. Mm-mm. Contohnya kayak jangan makan pakai tangan kanan. Mm-mm. Itu kan jadi kayak, "Wih, apa nih?" bener. Gitu kan? Iya. Jangan makan pakai tangan kanan gitu kan. Ini juga bagus nih karena dia Mm. masukin unsur steal the fame. Mm-mm. Jadi dia mengambil fame-nya si siapa pelari itu, Mm-mm. sama dia bikin yang hook-nya tuh kayak apa nih kok beda di luar nalar gitu loh. Mm-mm. Ya kan? Bener. Dan menurut gua si Scott ini juga perlu bikin lagi yang ngebahas tentang atlet-atlet lari lainnya. Hmm. Atau Iya. misalnya atlet-atlet Indonesia yang lari lainnya
Atau orang yang sebelumnya nggak lari jadi lari, hasilnya apa? Nah, Itu bagus banget untuk nyadarin orang bahwa lari lu penting loh. ya Lari cakep itu tuh. penting tuh. Heeh, Kayak gitu. Oke. bener. Jadi kalau misalnya dilihat pengen lebih cepat lagi followers ya udah ada yang menarik, udah ada yang pecah, gas lagi Benar. gitu. Iya. Nah, kedepannya I think Scott ini juga bisa review sepatu lari. Kayak Dokter Tirta. Iya. Ya kan sepatu lari, lu bisa collab sama sama brand sepatu, bikin yang sepatunya signaturenya lu. Nah, Jadi kolaborasi ada sepatu ini, lu bisa jualan, lu dapetin komisi. Itu bisa monetasinya ke situ juga. nah, ini kan dia ngonten baru sebulan, Bang. Ya. Terus followers sudah naik 5.000. Ya. Ya kan? Itu kan udah lumayan kan. Lumayan. Kapan waktu yang tepat dia review-review sepatu kayak gitu? Kalau udah ada lebih dari sekitar 20 orang nanya, sepatu lu pakai apa bang? Kayak tadi gue ngeliat ada kaosnya, kaos lu pakai apa play? Kayak gitu-gitu. Kalau misalnya udah ada, udah mulai banyak tuh sepatu pakai apa dan lain-lain, 20 orang lah gue bilangnya. Dari mana angka 20 orangnya? Nggak ada, itu dari pengalaman gue aja. Oke. Lu udah mulai review. Artinya ada demandnya di situ, sepatu lari. Tapi tetap harus dikemas kontennya, biar kontennya itu hooknya lebih cakep. Yes. Contohnya kayak, gue pakai sepatu ini tuh udah sakit kaki gue, udah saatnya sepatu baru. Nah, gue lagi cobain lari pakai sepatu ini nih, sepatu dari merek ini. Yang gue suka adalah gini nih. Sekarang kita coba larinya enak apa enggak. Itu gue jamin brand sepatu butuh orang yang kayak si Scott. Oke. Kenapa? Karena kalau Scott jadi influencer lari, orang denger apa katanya dia. Ya kan? Kita aja, karena kan Scott juga teman kita. Kita aja nanya-nanya tentang heart rate. Yes. Kita dikasih program latihan, ya udah bang, lu coba aja hantem dulu heart rate lu di pace 7, pace 6,5 gitu sampai mentoknya berapa, ya kan? Yeah. Seminggu sekali kayak gitu. Sisanya lu rada santai aja di aerobic phase. Lu diikutin, gue ikutin dong, karena gue percaya sama Scott. Lu pun sama kan disuruh lari Iya. pace 10, habis itu pace 7, pace 10, pace 7, lu ikutin kan? Gue ikutin. Kalau Scott nyaranin lu sepatu, pakai ini aja bre, beli nggak? Beli. Beli, Iya. beli. Berarti indikatornya ketika orang-orang udah tanya itu pakai sepatu apa bang, pakai sepatu apa, udah waktunya ya. Waktunya, waktunya kayak gitu. Oke. Nah, Gua kira tuh awalnya kayak nunggu followers berapa. nggak harus kan lu bukan Nggak buka harus ya? kelas. Kalau buka kelas tak nunggu gitu loh, Oh, iya. kayak gitu. Coba lihat lagi. Oke. Ini yang viewsnya gede-gede apa yang kecil-kecil? Ini Ya. ada 300, ada 800.000. Coba lakuin ini. Lakuin ini ya. Kaki kalian suka sakit kalau habis lari. Lakuin ini supaya bagus. kaki kalian makin kuat. Oke, stop. Dia udah bagus banget hooknya itu dari pain atau sakitnya kaki orang saat lari atau saat jalan, kan udah bikin 2 konten kayak gitu kan. Nextnya dia harus bikin konten tau gak apa? Apa? Part kaki mana yang sakit? Betis kah, hamstring kah, tumit kah, jempol kah, kelingking kah, Bener, yang orang-orang sering alami sakit Yes. waktu lari ya. paha kah, tulang selangka kah, pinggang kah, Iya. ya kan? Dan penyakit-penyakit atau otot-otot apa yang sakit dan bisa sembuh dengan lari. Terus dia juga bisa bahas, udah sering lari tapi dengkul sakit terus, namanya knee runner, ya kan? Sebenarnya kalau gue ya, kalau misalnya lari udah sakit dengkulnya, gue stop lari dulu, gue berenang. Jadi dia bisa kasih tips-tips. Udah sering lari, dengkulnya jadi sakit. Kemudian kamu kena ke knee runner. Saran gue, stop dulu lari. Abis itu kamu berenang dulu aja. Kasih saintifiknya, soalnya berenang gini. Iya. Banyak banget kontennya. Perlu nggak lari itu nge-gym? Kayak gitu. Bahaya bodybuilder lari yang nggak pernah latihan kaki, gua kerasa. Dulu kan badan gua kan bulky, ya kan. Gua nggak pernah latihan kaki, chicken leg gua. Iya. Pas lari buset sakitnya. Ya kan? Iya sih. Lu bisa bikin konten kayak, jangan lari kalau kamu seorang bodybuilder. Bah, Wah. banyak itu, Iya, kontroversial juga. banyak kayak gitu. Jadi ini menurut gua masa depannya cerah. Yes. Tinggal dia tuh udah ada yang menarik ya. Kalau kita lihat ada 3 ya. Kita nggak bisa view semuanya. 3. Yang pertama adalah tentang
yang sakit kaki ini, sakit kaki itu, sakit kaki ini, sakit kaki itu. Steal the Fame yang tadi yang ngebahas tentang apa namanya? Si pelari maraton atau orang-orang terkenal lagi. Sama yang ketiga, review barang-barang lari. Ada 4 berarti. Satunya Itu lagi yang apa? series makanan itu. Betul, series makanan Series lupa. makanan. Oke, semoga Scott naik followersnya dan sampai jumpa di Benar. bedah akun selanjutnya.